2071 hanya waktu yang bisa membantuku. 11. Ketika Gu Qingqing mendongak, Su Zipei yang kebetulan berada di hadapannya juga mendongak dan meliriknya, sedikit terkejut. Tatapan mereka berdua bertemu di udara. Setelah cukup lama, Su Zipei belum menjawab. Tetapi, asistennya datang dan berjalan semakin dekat. Ketika melihatnya, dia berseru, "Wow, kalian tidak berpikir nona ini sangat mirip Penny, Su Zipei. Tolong, kau harus membantu kami." Gu Qingqing masih belum mengetahui apa yang terjadi, tetapi Su Zipei bangkit sendiri dan berkata, "Kami sedang syuting iklan dan masih kekurangan grup hiburan. Mereka melihat Anda sebagai wajah Asia, jadi mereka menemukan Anda, tidak masalah." "Tidak apa-apa." Gu Qingqing benar-benar melihat wajahnya dengan cermat. Su Zipei sedikit terkejut, sedih, kecewa, dan tidak ada emosi apapun. Nah, mereka adalah ratu film, dan masalah manajemen emosional kecil tidak akan dibawa ke tempat kerja. Su Zipei tersenyum dan mengangguk, lalu kembali menjelaskan kepada tim kamera dalam bahasa Prancis. Pihak lain sedikit menyesal melihat ekspresi Gu Qingqing, tetapi tetap mengangguk dan tidak memaksa. Ketika Gu Qingqing mengira dirinya bisa pergi, Su Zipei menambahkan satu kalimat lagi. "Jika ada waktu nanti, aku akan segera menyelesaikan syuting dan minum kopi bersama." Gu Qingqing melihat wajahnya selama beberapa detik, lalu mengangguk. "Oke. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung." Di sebuah kafe yang tenang di tepi sungai Voltava, Gu Qingqing dan Su Zipei duduk menghadap tanpa berkata apa-apa. Sejujurnya, dia sedikit terkejut, dia tidak berharap suatu hari dia akan duduk di sini bersama Su Zipei untuk minum kopi dengan begitu tenang. Persahabatan antara wanita bergantung pada pria. Tanpa pria yang dikejar bersama, kedua wanita akan mudah berteman. Bos di sini seperti memperkenalkan Su Zipei dan menyapa dengan hangat. "Saya sangat suka datang ke sini. Anda juga tahu profesi saya. Hampir tidak ada hari di China tanpa paparazzi. Meskipun saya kadang-kadang dikenal di sini, itu juga tidak buruk. Kopi di sini bahkan bersifat swalayan seperti kedai teh domestik. Berapa banyak porsi kopi yang ditambahkan, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memasaknya, semuanya dikontrol oleh tamu." Su Zipei juga memperhatikannya. Dia tidak terkejut. Dia hanya meletakkan bubuk ke dalam teko kopi sambil memperkenalkan. Kafe ini dibuka pada abad ke-19 dan telah berusia lebih dari 100 tahun. Selain kopi khasnya, sentuhan khusus yang baru juga bagus. Terutama di dalamnya ada mantenin, yang awalnya pahit, aroma kacang, dan lambat laun akan terasa asam, dan dibiarkan di mulut untuk waktu yang lama. "Biar aku saja." Gu Qingqing mengambil teko kopi dan mengoperasikannya dengan terampil. Su Zipei hanya mengamatinya saat sedang membuat kopi. Dengan cepat, ia membuat seteko kopi dan menuangkan secangkir untuknya. Tanpa gula, tanpa susu, rasa pahit meresap ke dalam mulut, tidak jelas apa rasanya. "Sebenarnya aku sama sekali tidak suka minum kopi, apalagi minum kopi hitam yang pahit dan pahit." Su Zipei pertama kali berbicara. Kedai kopi di abad ke-19 memiliki tekstur bangsawan yang rendah hati, dipadukan dengan lagu-lagu blues retro, penampilan sulit dibedakan, dan Wei tidak suka minum. "Tapi minum karena alasan pekerjaan, tapi aku minum kopi dan hanya minum mantanin, semuanya karena Leng Xicheng." Benar saja, dia masih menyebut kota Lengxi. Gu Qingqing juga ingin berpura-pura tidak peduli, tetapi begitu menyebutkan namanya, ia secara spontan menegakkan tubuhnya dan matanya sedikit berkedip. 2072 hanya waktu yang bisa membantuku. 12. Dia suka minum kopi, dan dia hanya suka minum mantanin, dan dia juga suka minum tanpa gula dan susu, jadi aku juga sama seperti dia. Saya bahkan belajar cara membuat kopi untuknya, berharap dia bisa menyukai rasa yang saya buat sendiri. Gu Qingqing menjawab, dia hanya tahu bahwa ketika dia membantu keluarga Su hanya memiliki mantanin, jadi dia hanya mencintai mantanin, bukan. Tapi apa yang terjadi di sini? Dia dan Leng Xicheng sudah bercerai, dan dia juga sudah bertunangan. Yang terpenting, dia tidak memesan dengan Su Zipei. Apa yang dia lakukan? Demonstrasi. Selain itu, kami juga pernah ke Praha sebelumnya. Posisi yang dia duduki adalah posisi yang kamu duduki sekarang. Gu Qingqing mengangkatnya untuk melihatnya, dan mata Su Zipei juga menatap dirinya. Ekspresinya tenang. Apa artinya mengatakan ini padaku?
Tidak ada maksud apa-apa. Su Zipei menggoncangkan kepalanya, mengambil cangkir kopi dan menyesapnya, lalu perlahan-lahan melepaskannya. Begitu sudutnya terangkat, matanya tiba-tiba menjadi tajam. Gu Qingqing, jika aku ingin memilih orang yang paling aku benci di dunia ini, aku pasti akan memilihmu. Petik 2. Gu Qingqing sama sekali tidak terkejut. Meskipun mungkin Su Zipei tidak begitu membencinya dibandingkan dengan Su Zijin, tetapi ketika dia berada di kota Nan, dia berpikir bahwa ketika dia berada di kota Nan, dia ingin bersaing dengannya untuk merebut kota Leng Xicheng, yang saat itu masih menjadi suaminya. Gu Qingqing tidak menyukainya. Ketika Sang Xia pertama kali datang ke rumah kami sebagai pengasuh, aku sama sekali tidak merasa ada yang salah. Meskipun keluarga kami tidak kekurangan pengasuh, kami bertindak sebagai pengentasan kemiskinan. Ketika kamu menindas selimut di rumahku, aku masih ingin berbicara denganmu. Su Zipei perlahan dan tertawa. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa wanita yang tidak mengatakan kata pun setelah diintimidasi, bahkan tidak berani menjalin hubungan dengan lantang, kemudian menikah dengan si Cheng. Selain itu, untuk waktu yang lama, si Cheng masih olehmu dan mendorong keluarga Su. Apakah ini yang dia tekan? Jika bukan karena keluarga Su sendiri yang tinggal di keluarga Leng pada saat kritis, Su Zipei juga berevolusi dari pernikahannya, mereka mungkin sudah lama menikah dan memiliki anak dan menjalani kehidupan yang bahagia. Kemudian Leng Xicheng mengincar keluarga Su, termasuk pertunangan dengan Nona Su kali ini, pasti karena dirinya sendiri tidak bisa melewati rintangan di dalam hatinya. Apa keseluruhannya dengan dia? Tentu saja, dia terlalu malas untuk berbicara dengan Su Zipei, tidak perlu mengutarakan, juga tidak memiliki posisi untuk mengutarakan. Jadi untuk apa kamu mengatakan ini padaku? Sekarang orang yang bertunangan dengannya bukanlah aku. Jika kamu masih mencintainya, maka kembalilah dan teruslah berjuang untuk Nona Su, seperti yang kamu lakukan padaku. Dia mengira dia akan terus mengeluh tentang apa yang sangat penting baginya. Apakah Su Zipei masih berpikir bahwa Leng Xicheng tidak bersamanya sekarang, dan itu juga provokatif. Gu Qingqing bangkit dan langsung membawa selembar 100 euro dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Aku tidak ada izin dengan kalian, tolong jangan ganggu aku lagi, kami berdua tidak saling mengganggu. Jadi, aku benci kamu seperti ini. Su Zipei tidak meninggalkannya, tetapi duduk di kursi dan melihatnya. Padahal, Wei Ye bukan siapa-siapa, kenapa dia menyukaimu? Jika kamu juga menyukainya, kamu tidak peduli padanya, dan kamu tidak peduli padanya. Jika kamu tidak mencintainya, mengapa kamu menikah dengannya di awal, apakah itu benar-benar demi uang? 2073 hanya waktu yang bisa membantuku, 13. Gu Qingqing menghentikan langkahnya, mengerutkan kening sedikit, lalu membalik dan memutarnya. Su Zipei masih terlihat seperti itu, tetapi matanya dipenuhi rasa benci dan cemburu yang nyata. Sejak lebih dari 10 tahun yang lalu, tidak, sejak pertama kali bertemu dengannya, dia sangat luar biasa. Untuk bisa cocok dengan kehebatannya, aku berusaha untuk membuat diriku lebih sempurna. Aku ingin suatu hari nanti bisa berdiri bersamanya dan maju bersama. Saya sangat menyukainya, bahkan setelah itu, saya tahu bahwa saya hanya dapat menyembunyikan perasaan saya, dan hanya sebagai teman biasa saya dapat terus berada di sisinya, dan saya mengakuinya. Tapi, semuanya dihancurkan olehmu. Gu Qingqing semakin merasa jijik. Aku tidak tertarik mendengarkan kata-kata membosankan ini. Ia tidak lagi memperhatikan kata-kata Su Zipei dan langsung berjalan pergi, tetapi Su Zipei menarik lengannya. Gu Qingqing, aku sangat membencimu. Aku tahu keluargamu ingin mengubah identitas dan mengejar kesenangan, tapi kamu jelas tidak mencintai Leng Xicheng, jadi jangan menipu perasaannya. Atau, kamu bisa menipu, apakah kamu bisa melakukan hal yang profesional? Sampai akhirnya, kamu telah menipunya selama 3 tahun, dan kamu juga mendapatkan kekuasaan, status, uang, dan keluargamu yang kamu inginkan. Oleh karena itu, bukankah tidak baik untuk terus bertahan? Apa yang Anda tahu, Anda terlalu berlebihan untuk menyerah di jalan tengah. Kau tahu betapa sedihnya dia saat kau melakukannya. Apa yang aku bohongi? Apa yang membuatnya sedih? Selain itu, perasaan apa yang dia lakukan pada Leng Xicheng? Apa dia salah dengar? Su Zipei tiba-tiba berdiri, dan ekspresi wajahnya menjadi tajam dan menakutkan dalam sekejap. Gu Qingqing, apa kamu tahu, hal yang paling menjijikkan yang kamu lakukan sekarang adalah wajah seperti ini,
berpura-pura tidak bersalah, tapi sebenarnya kamu menyakiti orang yang menyukaimu dengan sembarangan. Alis Gu Qingqing berkerut semakin dalam. Ia melepaskan tangan Su Zipei dan meraih lengannya. Kamu gila? Iya, kau pikir aku akan tunduk padamu seperti Su Zijin? Atau apakah aku salah satu penggemar gila Anda yang memuja kata-kata Anda? Maaf, aku tak punya banyak waktu untuk bermain bersamamu. Dia berjalan 2 langkah dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menoleh dan menambahkan, juga, jangan dorong pertanyaanmu sendiri padaku. Anda kalah dari orang bermarga Su itu, jangan datang ke tempat saya untuk mengucapkan pembohong. Tetapi tepat ketika dia akan keluar, kalimat Su Zipei tiba-tiba terhenti. Aku hanya marah, bagaimana bisa si Cheng menyukai orang seperti kamu? Bagaimana bisa kamu bersedih karena kamu selama bertahun-tahun? Kamu sama sekali tidak pantas. Gu Qingqing berjalan sedikit, ia tiba-tiba menoleh. Su Zipei, kamu jangan keterlaluan. Dulu, kamu merusak hubungan kalian. Jelas-jelas kamu sendiri, kan? Jika bukan karena keluarga Su bertahan dan bukan karena kamu membatalkan pernikahan, apakah hari ini akan terjadi? Kau juga yang terlibat dalam pernikahanku bersamanya. Jika bukan karena dirimu, mungkin aku dan dia, mungkin aku dan dia. Meskipun kafe itu sedikit orang, dan mereka berbicara dalam bahasa Mandarin, tetapi banyak orang yang masih memandang mereka. Tapi mata Su Zipei memerah, dan dia tidak peduli dengan apa yang dia kenali, atau siapapun tahu apa yang dia katakan. Kamu sama sekali tidak tahu. Anda tidak tahu mengapa dia menolak saya pada awalnya. Dia yang membatalkan pernikahan, bukan saya. 2074 hanya waktu yang bisa membantuku, 14. Gu Qingqing sedikit terkejut, bukankah dia membatalkan pernikahannya? Dia masih ingat malam hujan itu, dan malam hujan ketika Su Zipei pergi untuk berbicara dengan Leng Xicheng. Su Zipei yang pergi lebih dulu, tapi kemudian dia jelas sedih karena Leng Xicheng, dia bahkan melampiaskan balas dendamnya sepanjang malam, dan melempar kartu bank senilai 1 juta kepadanya dengan jijik. Kemudian, ayahnya mengalami kecelakaan mobil. Keesokan harinya, Leng Xicheng berkata tanpa ekspresi, "Aku akan menikahinya." Dia berpegangan tangan dan berkata, "Dia membatalkan pernikahannya, mungkin karena dia terlalu terluka oleh keluargamu. Ayahmu dan pamanmu datang untuk membatalkan pernikahan. Pria mana yang bisa merasa tidak nyaman? Terlebih lagi, Leng Xicheng adalah tipe karakter yang sulit diatur. Masuk akal untuk menolak Anda. Dia merasa dirinya masih sangat sopan. Jika Su Zipei tidak terus merusak hubungan mereka dan bahkan membuat anak kecil, apakah mereka akan seperti ini sekarang?" Dia menatap Su Zipei dengan kuat, dan Su Zipei juga menatap dengan kuat. Ponsel Su Zipei berdering, dan dia mengabaikannya. Sampai ponselnya berbunyi selama 20 detik, dia tidak menjawab telepon. "Baiklah, aku akan ke sana." Dia menutup telepon, dan suasana hatinya yang awalnya marah angsur kembali ke akal. Ia mengangkat matanya dan melirik Gu Qingqing. Kali ini, matanya tidak lagi marah, juga tidak cemburu. Ia hanya menghela nafas. "Baiklah, tidak peduli apa, semuanya sudah berakhir sekarang. Karena kamu memilih untuk mendokumentasikan adegan ini, dan karena kamu memilih untuk menceraikannya, aku hanya berharap kamu tidak akan pernah muncul di sekitar di masa depan, dan jangan mengganggunya lagi karena keluargamu atau dirimu sendiri. Jangan ganggu dia lagi. Jika kamu berani melakukan sesuatu lagi, aku tidak akan melepaskanmu." Setelah mengatakan ini, dia langsung berjalan ke arah Gu Qingqing dan berjalan keluar. Su Zipei dengan mengeluarkan kacamata tanpa lensa dan baret dari tasnya, merapikan rambutnya, mengambil kacamata dan topinya. Setelah dia berjalan di pinggir jalan, mobil berhenti di pinggir jalan. Tidak lama kemudian, mobil pun datang. Ia melangkah maju dan membuka mobil. Ketika salah satu kakinya menginjak pintu, Gu Qingqing tiba-tiba merasakan sesuatu. Ia pun segera mengejarnya dan menghentikannya. "Su Zipei, tunggu sebentar." Perilaku mereka terlihat menarik perhatian banyak orang di sekitar mereka. Banyak orang tampaknya mengenali Su Zipei dan berjalan keluar untuk melihatnya. Untungnya, ini adalah Republik Ceko. Banyak orang tidak tahu bahasa Mandarin. Jika tidak, dengan panggilan Gu Qingqing, mungkin Su Zipei tidak bisa pergi. "Apa yang baru saja kamu katakan?" "Leng Xicheng, kau menyukaiku." Su Zipei menatapnya dengan dingin selama beberapa detik, tidak mengatakan apa-apa,
dan akhirnya langsung masuk ke dalam mobil. Begitu pintunya tertutup, motor itu menyala dan melaju keluar. Hei, Su Zipei, tunggu. Ada banyak hal yang ingin dia tanyakan. Bagaimana Leng Xicheng bisa menikmatinya? Bukankah dia selalu menyukai Su Zipei? Langit Praha tampak agak mendung. Ia mengejar mobil Su Zipei dalam waktu yang lama, sampai ia tidak bisa mengejarnya lagi, ia terengah-engah di tempat. Dia juga segera mengeluarkan ponselnya dan segera menelepon Su Zipei. Telepon berdering 2 kali, kemudian dia langsung menutup telepon. Gu Qingqing menelepon lagi, tetapi ponselnya dimatikan. Kenapa bisa begitu? Bagaimana Leng Xicheng bisa menikmatinya? 2075 hanya waktu yang bisa membantuku, 15. Gu Qingqing tidak merasa membuka pintu ke dunia baru. Sebaliknya, ia seperti dimasukkan ke dalam kabut yang membingungkan, dan ia tampak bodoh. Su Zipei sengajakan. Jelas-jelas ia tahu bahwa orang yang disukai Leng Xicheng adalah dirinya sendiri, sehingga ia sengaja membuat berita palsu ini untuk menghalanginya. Lagi pula, tidak ada gunanya dia pergi dan membuat duplikat sekarang. Leng Xicheng sudah bertunangan, dan dia tidak ada kemungkinan lagi di sana dalam hidup ini. Namun, entah kenapa, ada banyak gambar yang terfragmentasi di jantung. Beberapa dari mereka tampak bersinar, tetapi mereka tidak bisa menangkap apapun dan tidak bisa menebaknya. Di sisi hotel, Li Ruizi menyelesaikan perjalanan 1 hari lebih awal dan tiba di hotel lebih awal. Beberapa hari ini, dia mengamati dengan cermat dan menemukan bahwa Ni Zining akan mengirim Gu Qingqing kembali lebih awal, dan kemudian dia pergi sendiri, dan keduanya tidak menginap bersama. Mungkin kali ini Gu Qingqing datang ke Eropa untuk menemui Ni Zining, tetapi ia tidak mungkin kembali, dan hanya bisa menemaninya. Masih ada kesempatan, mereka harus naik kapal pesiar bersama. Dia tidak percaya bahwa dirinya tidak bisa mengembalikan citra di hatinya. Gu Qingqing baru saja akan mengetuk pintu dan bertanya apakah ia sudah selesai berkemas. Ia naik ke kapal bersama besok. Tanpa diduga, pintu tiba-tiba terbuka dan Gu Qingqing berjalan keluar. Li Ruizi terkejut. Qingqing. Kemudian dia melihat ke dalam, tidak ada pria lain. Dia menghela napas lega, kemudian menemukan bahwa Gu Qingqing telah berganti pakaian dan sepertinya akan keluar. Sudah malam, tidak baik bagimu untuk keluar sendirian, aku ikut bersamamu. Aku pergi ke bandara. Gu Qingqing menarik kopernya keluar, Li Ruizi menjadi semakin aneh, kamu mau mengantar siapa? Aku sendiri yang memesan pesawat besok pagi. Gu Qingqing juga tidak punya waktu untuk bertele-tele di sana dan langsung menarik pembelinya keluar. Li Ruizi tercengang. Petik 2 titik titik titik. Aku, bukankah kita akan kembali ke kapal pesiar? Bukankah itu grup tur? Kenapa kamu? Gu Qingqing belum menjawabnya, pemandu wisata di sana datang dan memberikan paspornya. Gu Qingqing menjelaskan, maaf, aku punya sedikit urusan mendesak untuk pulang, jadi aku memesan pesawat besok pagi. Tidak apa-apa, kamu bisa pergi dulu jika ada urusan, kamu harus memperhatikan keselamatan. Gu Qingqing mengangguk, Li Ruizi semakin bingung. Sebenarnya apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa, ini hanya masalah pribadi. Gu Qingqing menenangkannya. Li Ruizi sedikit panik. Tidak baik jika kamu pergi sendiri selarut ini. Aku akan pergi bersamamu. Aku memanggil taksi biasa di lantai bawah dan langsung pergi ke bandara. Jangan khawatir, aku sudah besar. Bukan, tapi, Gu Qingqing lengah dalam kombinasi pukulan ini. Ia bertanya dengan sedikit panik, jangan-jangan dia pulang bersama Ni Zining. Ni Zining, apa yang stabil dengan dia? Gu Qingqing menenangkan kepalanya, menarik koper dan berjalan 2 langkah, Li Ruizi maju lagi. Apa yang terjadi? Serius, bagaimana kalau aku ikut denganmu? Bukankah kamu ingin bepergian? Bukankah kamu membantu ibumu? Gu Qingqing bingung, masalahku tidak serius, hanya aku sendiri yang tidak perlu khawatir. Terima kasih atas perhatianmu selama ini, sampai jumpa. Sebelum Li Ruizi selesai berbicara, Gu Qingqing menarik kopernya dan pergi ke taksi. Ia terbang sepanjang jalan, hatinya seperti akan terbang kembali ke Tiongkok. Dan juga, Collins, 2076 hanya waktu yang bisa membantuku, 16. Dengan total lebih dari 10 jam pesawat, ditambah jet lag, Gu Qingqing berangkat ke Yancheng pada pagi hari keesokan harinya. Gu Qingqing turun dari pesawat dan naik taksi. Saat bertanya kemana Gu Qingqing pergi, Gu Qingqing pun menjawab,
Villa Sishan. Kemudian dia menyadari ada yang tidak beres dan segera mengubah kata-katanya. Grup Leng. Sopir itu mengangguk dan melaju setengah jalan. Dia merasa ada yang salah. Petik 2. Dia menghela nafas dan mengubah kata-katanya X di sini. Dia sekarang sedang dalam suasana hati yang buruk dan ingin segera bertanya kepada Leng Sicheng. Tapi bagaimana dia bisa berbicara? Apakah dia langsung bertanya apakah dia menyukai dirinya sendiri? Tanpa mengatakan bagaimana dia akan menjawab, sekarang dia tidak bisa menemukan orang lain, bagaimana dia bisa bertanya. Selain itu, apakah hal semacam ini akan menghasilkan hasil setelah bertanya? Mereka bercerai, dan dia bertunangan lagi, dan dia sudah lama berencana untuk menjalani kehidupan pribadi. Tidak peduli apa yang baik atau buruk, itu adalah sesuatu yang pernah terjadi. Terlebih lagi, ia berpikir dengan hati-hati. Dari pertemuan, kenalan, pernikahan, hingga perceraian, setiap hal yang dilakukan Leng Sicheng adalah menusuk jantungnya. Pertama kali mereka berdua tidur karena terlalu banyak minum, tetapi keesokan harinya dia merasa menyesal dan merasa jijik. Untuk kedua kalinya, Su Zipei merencanakan pernikahannya, dia langsung melemparkannya 1 juta yuan dan melemparkan harga dirinya ke telapak kakinya. Terlebih lagi setelah menikah, dia tidak pernah memikirkan perasaannya, juga tidak pernah berhenti pada wanita di sekitarnya. Jika Su Zipei menyukai Wei Ai, dia juga tidak bisa menerimanya. Awalnya, dia baik-baik saja ketika berada di Eropa, tetapi begitu dia kembali ke Tiongkok, berita tentang kota Lengxi melanda. Sejak tahun itu, meskipun ada berita persahabatan, dia sangat rendah hati. Orang luar hanya tahu bahwa Nona Su ini juga berasal dari keluarga terkenal, sepertinya dia mengajar di universitas. Dia tidak terlalu cantik, hanya bisa dianggap sebagai orang yang cantik dan cantik. Secara umum, dia sangat mirip dengan istri orang kaya. Hanya beberapa orang dari belakang yang mengambil fotonya sedang berbelanja dengan ibu Leng Sicheng. Jelas sekali, Nona Su ini sangat pintar, rendah hati, dan mengikuti jalur orang tua. Yang sangat berharga adalah bahwa sebelum dan sesudah bertunangan di Leng Sicheng, ia menghadiri acara tersebut, dan tidak ada pasangan wanita di sekitarnya, semuanya sendirian. Semua wartawan media berseru, mungkin kali ini Leng Sicheng menemukan cinta sejati. Dulu, kepribadiannya sangat sulit diatur, dan sekarang ia juga belajar mengembangkan kepribadiannya. Jadi, Nona Su ini, meskipun tidak begitu tampan, mungkinkah orang itu adalah cinta sejati? Melihat laporan ini, Gu Qingqing semakin curiga apakah kalimat yang diucapkan Su Zipei benar. Bahkan 1 tahun setelah perceraian mereka, Leng Sicheng dan Su Zipei bersama, dikelilingi oleh wanita. Tapi sekarang dia tidak memiliki nafsu. Apakah Nona Su adalah cinta sejati? Tapi dia baru saja kembali ke China beberapa hari yang lalu dan belum mulai mencari pekerjaan. Ada panggilan telepon dari apartemen Qingcheng. Nona Gu, biaya administrasi properti di sini sudah menunggak lebih dari sebulan. Apakah kamu mau membayarnya? Gu Qingqing sedikit terkejut, mengapa Leng Sicheng belum mengambil kembali rumah itu. Baru saja dia ingin menolak, tiba-tiba dia teringat sesuatu dan mengangguk. Aku mengerti, aku akan segera menyerahkannya. Kali ini, dia pergi ke sana bukan untuk melihat bagaimana dia hidup, tetapi untuk membayar biaya properti. Lagi pula, dia selalu berhutang uang. Dia juga tidak ingin memeriksa rumah yang pernah dia tinggali. Dia hanya ingin melihat apakah ada barang yang hilang selama setahun tanpa penghuni. Dia benar-benar mengembalikannya. 2077 hanya waktu yang bisa membantuku, 17. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke apartemen Qingcheng. Sebenarnya tidak benar, dia sudah berkali-kali masuk ke apartemen Qingcheng, tapi dia tidak pernah masuk. Ketika dia baru saja menikah, meskipun ayahnya meninggal karena kecelakaan, dia menikah dengan Leng Sicheng secara misterius, namun juga, dia adalah orang yang dicintainya. Bahkan jika dia membanting pintu dan keluar pada malam pernikahan, namun juga, dia telah menikah, dan dia ingin membangun hubungan yang baik. Siapa sangka, saat pertama kali ia datang, ia melihat Leng Sicheng membawa pasangan wanitanya keluar masuk apartemen Qingcheng, seperti sikap pasangan. Setelah beberapa saat, Leng Sicheng berdiskusi dengan wanita sebelumnya. Ia mengira dirinya memiliki kesempatan, namun akhirnya datang untuk menjemputnya pulang dan menemukan bahwa ia telah menemukan wanita baru. Tahun demi tahun kemudian,
dia berganti satu demi satu. Dia juga mengembara dari awal hingga kemudian dia menghindarinya begitu mendengar nama itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar datang hari ini. Sebelum memasuki pintu, ia juga berpikir bahwa menurut karakter Leng Xicheng yang biasa, ia mungkin akan menghiasi ruangan dengan indah. Selain itu, ini adalah lubang penjualnya dan pasangan wanita lainnya. Mungkin saat membuka pintu, dia bisa melihat banyak hal yang tidak ingin dilihatnya. Dia pasti sudah gila, dia hanya mendengar kata-kata Su Zipei dan baru datang ke sini hari ini. Jika benar-benar melihat sesuatu yang pedas di mata. Baiklah, itu juga membuatnya merindukan masa lalu yang terakhir. Setelah dia membuka pintu dengan sedikit perasaan gugup, ketika pintu terbuka, dia menarik napas dalam-dalam. Rumah yang ditinggali Leng Si tentu saja tidak sederhana, dan tata letaknya sangat rapi di mana-mana. Entah itu sofa, meja, kursi, bar, dan lukisan cat minyak yang tergantung di dinding. Namun, suasana yang penuh warna dalam bayangannya berbeda. Seluruh ruangan didandani dengan gaya modern, sederhana dan rapi. Warna di ruangan itu bukan putih dan hitam, tetapi abu-abu samar. Tidak banyak barang wanita di ruangan itu. Benar juga, rumah ini akan diberikan kepadanya. Bagaimana bisa ada barang wanita? Tapi dia masih berkeliaran di dalam rumah. Dia juga berbalik di kamar tidurnya. Ini adalah tempat tidur berukuran 1,8 meter dan berwarna hijau abu-abu muda. Meski hanya ada satu set selimut, tapi bantalnya ada dua. Dia berpikir sejenak, lalu pergi ke kamar mandi, hanya ada satu set sikat gigi. Dia mengerutkan kening dan berlari ke ruang tamu untuk membuka lemari sepatu. Hanya ada sepasang sandal dan itu milik pria. Ini agak aneh. Jika ada wanita lain di ruangan ini sebelumnya, mengapa tidak ada sepasang sandal? Gu Qingqing berpikir sejenak, lalu pergi ke dapur dan membuka lemari. Kali ini dia terkejut. Semua mangkuk dan sumpit hanya sepasang, cangkir untuk minum, dan perlengkapan hanya satu set. Dengan kata lain, bahkan jika Leng Xicheng benar-benar membawa wanita itu kembali, tidak mungkin membiarkan mereka menginap, apalagi menginap. Tidak ada sandal, tidak ada perlengkapan pribadi, bahkan tidak ada mangkuk dan sumpit, dia tidak bisa bersama wanita-wanita itu. Dia hampir gila, tiba-tiba teringat sesuatu dan menggerakkannya ke kamar tidur. Seharusnya ada lebih banyak detail di kamar tidur dan lebih banyak perlengkapan pribadi. Dia harus menyelidikinya dengan jelas. Di mana biasanya barang-barang di kamar tidur? Lemari dan nakas, semua pakaian di dalam lemari sudah tidak ada, hanya ada laci di bawah nakas. Dia mencoba membukanya, ada sebuah kotak di dalamnya yang terkunci, itu adalah kunci kode. Dia ragu-ragu sejenak, dan tidak bisa membuka ulang tahun Leng Xicheng. Ulang tahun Su Zipei tidak bisa dibuka. Menggunakan orang tua masih belum bisa dibuka. Bagaimana dengan hari ulang tahunmu? 2078 hanya waktu yang bisa membantuku, 18. Entah kenapa, dia sedikit bersemangat ketika memikirkan bahwa Leng Xicheng mungkin menggunakan hari ulang tahunnya sebagai kode. Setelah agak lega, dia memasukkan nomor ulang tahunnya. Benar saja, masih belum berhasil. Suasana hati Gu Qingqing yang awalnya bersemangat tiba-tiba menjadi suram. Ia tahu, bagaimana Leng Xicheng bisa menggunakan hari ulang tahunnya. Ruangan itu juga sudah dibersihkan, meskipun tidak ada yang ditemukan, tetapi ia dapat memastikan bahwa Leng Xicheng tidak pernah membawa wanita-wanita itu menginap. Lalu kenapa dia berbohong? Dia melihat ke bawah dan melihat kotak ini tidak terlihat mahal, bagian luarnya seperti terbuat dari papan kayu, jadi dia bisa memegangnya sendiri. Setelah digoyang-goyangkan, sepertinya ada banyak barang di dalamnya. Melihat cangkang kotak itu tidak terlalu mahal dan indah, tetapi terkunci. Mungkin ada sesuatu yang tidak berharga di dalamnya, tapi itu sangat penting baginya. Gu Qingqing berpikir sejenak dan langsung mengambil kotak ini. Ia naik taksi dan pulang ke rumah. Ia menyalakan TV dan kebetulan Leng Xicheng berada di acara sebelumnya. Ia tampak tenang, dan berpakaian rapi. Jelas, kondisinya saat ini sangat baik. Karena dia yang datang ke acara itu dan acara wawancara, namun juga pertunangannya baru-baru ini adalah acara besar, pembawa acara pasti bertanya sedikit secara langsung, seperti Presiden Leng dalam kondisi baik baru-baru ini, apakah ada hubungan dengan keharmonisan keluarga? Leng Xicheng tidak menjawab, tetapi juga tidak menyangkal, hanya mengangguk perlahan. Baginya, memiliki sikap ini sudah cukup.
Pada awalnya, begitu banyak pasangan wanita di sekitarnya, termasuk Chen Wenji yang paling sombong, atau Su Zipei yang paling dicintainya, tidak pernah mengakuinya secara langsung, apalagi mantan istrinya yang diam-diam bercerai. Kotak yang dipegang oleh Gu Qingqing terus-menerus turun. Sebenarnya, apa gunanya mengejar ini sekarang? Dia telah menemukan wanita yang dia puaskan. Bahkan jika itu bukan Su Zipei, tidak ada ketentuan di dalamnya. Apakah sekarang dia menyadari bahwa dia pernah menyukai dirinya sendiri dan bisa mengubah segalanya sekarang? Namun, di akhir acara, dia melihat seorang fotografer merekam dirinya masuk ke dalam mobil dan pergi. Dia juga tidak bernyanyi dengan mobil itu. Hanya saja, dia tiba-tiba memperhatikan sebuah detail. Nomor di belakang mobil itu berbunyi 1023. Dia ingat bahwa tidak hanya ponsel, tetapi juga kode login yang diatur sendiri. Kebanyakan dari mereka memiliki angka ini. Mungkinkah ini semua? Dia ragu-ragu sejenak, lalu memutar kunci kodenya. Tanpa diduga, kunci itu benar-benar tiba-tiba terbuka. Gu Qingqing segera membukanya, di dalamnya terdapat berbagai kotak perhiasan. Begitu membukanya, di dalamnya benar-benar terdapat berbagai perhiasan. Salah satunya sangat familiar. Gu Qingqing melihatnya dengan teliti. Ingat ini yang ingin diberikan oleh Chen Wenji saat itu, saya set kalung dan cincin. Ternyata set itu tidak diberikan kepada Chen Wenji, tetapi dibeli olehnya sendiri. Sepertinya dia telah menerima pencerahan. Jika dilihat lagi, sebagian besar kotak perhiasan di dalam kotak besar itu adalah cincin, kalung, dan sejenisnya, dan dilihat dari faktur belanja, sepertinya telah disimpan selama beberapa tahun sejak mereka menikah. Dia mencarinya lagi. Di dalamnya masih ada sebuah kotak perhiasan kosong. Walaupun isinya kosong, tapi ada gambar desain di dalam kotak perhiasan itu. Dia tahu, gambar desain ini jelas-jelas adalah cincin Leng Xicheng yang membatalkan pernikahan Su Zipei saat itu. Juga merupakan aib dalam hidupnya. Tapi kenapa, tiba-tiba dia memiliki perasaan yang kuat? Cincin ini awalnya adalah miliknya. 2079 hanya waktu yang bisa membantuku, 19. Tidak, bukan hanya cincin itu. Mungkin kalung dan cincin ini semuanya dibeli oleh Leng Xicheng untuknya. Jika dia ingin memberikannya kepada orang tuanya dan pasangan wanitanya, dia pasti akan memberikannya. Tidak apa-apa untuk memberi Su Zipei. Dia memiliki banyak kesempatan untuk merayakan tahun ketika mereka bercerai. Selain itu, ada lapisan abu di kotak ini, yang jelas sudah lama tidak dipindahkan. Dia masih ingat ketika dia mengatakan bahwa ketika dia bercerai, dia akan memberi 2 rumah, uang tunai, dan perhiasan. Mungkin selain apa yang dia berikan padanya, ada juga ini. Jika ada sesuatu di apartemen Qingcheng, pasti ada sesuatu di Villa Xishan. Ketika Gu Qingqing tiba-tiba masuk ke Villa Xishan, pengasuhnya masih menonton TV di rumah dengan kaki terangkat. Gu Qingqing memasukkannya ke dalam flash dan mengunci ke kamar mereka seperti hembusan angin, mulai mencari sesuatu dengan panik. Pembantu itu masih memegang keripik kentang di tangan dan melihatnya membolak-balik lemari di rumah. Jika bukan karena melihat wajah Gu Qingqing, ia bahkan akan curiga bahwa pencuri di depannya. Nyonya, apa yang sedang kamu cari? Gu Qingqing mengabaikannya. Semua barang di sini tetap seperti ketika ia pergi setahun yang lalu. Perhiasan yang diberikan Leng Xicheng kepadanya masih ada, tetapi selain itu, tidak ada yang tersisa. Dia berpikir sejenak, lalu tiba-tiba menoleh dan meraih lengan pengasuhnya. Petik 2. Apakah Leng Xicheng sudah kembali sebelumnya? Apa dia membawa sesuatu? Babysitter terkejut dengan kata-katanya, dan setelah beberapa saat, ia baru bereaksi. Ya, tidak. Sebenarnya ada atau tidak, pembantu itu kembali mengatur bahasanya. Dia sudah kembali, tapi dia tidak membawa apa-apa. Setiap kali dia datang, dia langsung pergi. Gu Qingqing tiba-tiba tercengang. Benar juga, dengan karakter Leng Xicheng, bagaimana mungkin ia secara khusus membawa sebuah kotak untuknya dan menyimpan barang-barangnya di dalamnya. Bahkan jika dia benar-benar menyembunyikan sesuatu, dia pasti menyembunyikan sesuatu dengan baik, bersembunyi di sudut yang tidak terlihat oleh orang luar, membuatnya berdebu dan berubah menjadi abu. Jadi, hal yang paling mungkin adalah, dia tiba-tiba teringat sesuatu, lalu menoleh dan bertanya lagi. Ruang belajar Leng Xicheng, ruang belajar Leng Xicheng, apa kamu biasanya sering membersihkannya? Pembantu itu ketenangan. Tidak,
Tuan Leng sendiri yang menyuruh orang membersihkan tempat ini. Ada informasi di dalamnya, dan biasanya saya tidak perlu mengurusnya. Ini dia. Jika ada tempat lain di Villa Sishan, mungkin dia akan menaruh barang-barang itu di ruang kerjanya. Ia memiliki kunci ruang belajar dan menerobos masuk begitu membuka pintu. Leng Sicheng biasanya adalah orang yang sangat ketat, barang-barang yang ia tempatkan rapi dan jelas. Gu Qingqing mengamati lingkaran besar dan melihat lemari di bagian bawah meja dekat dinding. Begitu membukanya, dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari dalam. Coba gunakan kata sandi, 1023, dan benar saja, kotak itu tiba-tiba terbuka. Kali ini dia agak aneh. Mengapa kotak itu hanya berisi muk kekanak-kanakan? Bahkan hanya menggunakan yang lama dan menggambarnya, halo kucing pulpen itu menggunakan setengah penghapus, buku catatan kartun yang terlihat sangat murah, kartu rambut plastik untuk anak perempuan, dan benda-benda kecil lainnya yang tidak ada habisnya. Dan barang-barang yang sangat murah, naif, dan kuno ini disimpan dengan cermat olehnya satu persatu. Dan sepertinya familiar, tiba-tiba, Gu Qingqing seperti teringat sesuatu. Benda ini, bukankah semua barang ini adalah barang yang pernah dia gunakan? 2080 hanya waktu yang bisa membantuku, 20. Bahkan jika dia tidak bisa mengenali pena ini, mungkin saja dia menggunakannya dengan santai, tetapi ada pena yang dia rancang saat acara persatuan mahasiswa. Tidak ada orang di serikat mahasiswa pada saat itu. Tentu saja, Su Zipei dan Su Zijin juga memilikinya, tetapi pulpennya sendiri adalah produk cacat yang jatuh ke tanah dengan mulut kecil di ujung hidungnya. Tidak ada orang yang bisa menggunakannya selain dia. Dia tidak akan pernah salah mengenali orang. Saat itu, dia ingat bahwa dia kehilangan pena ini saat mengikuti kegiatan kolektif OSIS. Karena itu cacat, dia tidak terlalu berinovasi, dan kemudian mengganti pena normal. Dia juga ingat bahwa Leng Sicheng juga muncul di acara itu. Dia benar-benar menggunakan laptop itu. Ini adalah buku favorit ibu ketika dia baru saja naik kelas 1 SMA. Pada saat itu, pelajaran bahasa Mandarin populer dan dia menyerahkan catatan mingguan. Ini adalah buku yang tersirat. Dia menghargai pro dan kontra, dan kemudian dia menghilang dan mencarinya untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak berharap untuk muncul di sini. Dia membuka buku catatan, tulisan tangan yang kekanak-kanakan dan kiasan yang kekanak-kanakan. Meski sudah lama, dia masih mengingatnya. Untungnya, ia tidak cukup bodoh untuk mengingat apa yang ia rasakan di buku catatan mingguan ini. Jika tidak, Leng Sicheng pasti akan mengetahuinya saat itu. Tidak, mungkin dia sudah tahu pikirannya, mungkin mereka tidak akan banyak memutar jalan memutar. Jika dia tahu, Leng Sicheng mungkin juga peduli pada dirinya sendiri. Gu Qingqing jatuh terduduk di lantai. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi menipu dirinya sendiri. Leng Sicheng tidak memiliki pemikiran apa-apa tentangnya. Dengan kepribadiannya, jika dia benar-benar mengabaikan seseorang, dia sama sekali tidak ingin ternoda oleh napasnya. Bahkan jika orang ini tinggal di sekitarnya, bernapas adalah salah. Tapi, apakah ini yang disebut suka? Dia dengan hati-hati mengingat hari-hari yang jalani mereka. Dia hanya datang sebulan sekali, setiap kali dia bermaksud kasar. Setiap kali melihatnya, dia benar-benar tidak bisa melihat apapun kecuali kemarahan dan penghinaan. Selain itu, meskipun dia tidak membiarkan wanita-wanita itu tinggal di apartemen King Cheng, apakah mereka selalu serius? Jika Chen Wenji tidak mendukungnya, bagaimana dia bisa begitu sombong? Dia sekarang memang yakin bahwa dia peduli pada dirinya sendiri, tapi apakah ini cinta? Ada pepatah yang mengatakan dengan baik, sayangilah seseorang, jangan lihat apa yang dia katakan, lihat apa yang dia lakukan. Dia sama sekali tidak merasakan cintanya, bagaimana dia bisa tahu apakah dia benar-benar menyukai dirinya sendiri? Selain itu, kata sandi itu, 1023, meskipun itu bukan tahun ulang Su Zipei, tapi ulang tahunnya tidak jauh. Bukan untuk Su Zipei, tapi untuk siapa? Ketika pembantunya menerobos masuk, dia melihat Gu Qingqing yang duduk di lantai dengan mata kusam dan terkejut. Nyonya, Anda baik-baik saja. Tidak apa-apa. Gu Qingqing menenangkan kepalanya, bangkit, merapikan barang-barang, dan mengembalikan kotak itu ke tempatnya. Ketika berjalan, pembantu itu sedikit terhuyung-huyung. Ia pun melangkah maju untuk membantu. Ia bersandar di meja sambil menggelengkan kepalanya,
memberi isyarat bahwa dirinya bisa melakukannya. Setelah itu, ia mengabaikan panggilannya dan pergi seperti hantu. Tepat pada saat ini, Li Yuyu berseru, "Aku dengar kamu sudah kembali ke China." Gu Qingqing tidak menjawab, ia hanya bertanya, "Apa artinya 1023? 1023, Li Yuyu bingung. Ia berpikir sejenak, dan ia memang seorang pebisnis hiburan. Setelah memintanya, dia menjawab, "Aku sayang." Selanjutnya bab 2081 hanya waktu yang bisa membantuku, 21.